Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuliana Elviana. Saya akan mempresentasikan poster saya kompetensi sosial 16.2, yaitu tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Definisi Mulyasa dalam bukunya halaman 186 tahun 2008 mengungkapkan bahwa guru mampu bersikap tidak diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Mengandung makna bahwa seorang guru tersebut memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Sumber kecerdasan adalah intelektual sebagai pengolah pengetahuan antara hati dan akal manusia. Dari akal muncul kecerdasan intelektual dan kecerdasan bertindak yang memandu kecerdasan bicara dan kerja. Sedangkan dari hati muncul kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Dari pengertian diskriminasi, yaitu memperlakukan seseorang secara tidak adil, adapun cara dalam mengatasinya, yaitu dengan pendidikan multikultural. Prudence Crandall dalam bukunya Mas Hadi tahun 2009 halaman 48 mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik, baik dari aspek keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Selanjutnya, mengapa guru tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah? Karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Hal ini karena bersikap tidak diskriminatif merupakan jalan pembuka bagi guru untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja lebih mudah. Juga membantu guru dalam memahami dan menguasai kompetensi sosial guru lainnya, misalnya membantu dalam berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik, dan efektif, berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik, dan beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. Selanjutnya, teori pendukung. Salah satu memahami fenomena perilaku menyimpang adalah teori labeling. Teori tersebut memfokuskan analisisnya pada perilaku menyimpang yang sudah mencapai tahapan secondary defense. Selain itu, analisis teori tersebut juga terpusat pada reaksi orang terhadap penyimpang yang kemudian memunculkan label kepada pelaku penyimpangan. Teori tersebut tidak berusaha mencari penyebab individu melakukan penyimpangan, tetapi menekankan pada pentingnya definisi sosial dan sanksi sosial negatif yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk pada tindakan yang lebih menyimpang. Para teoritisi labeling menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah hal yang relatif atau bahkan membingungkan karena perilaku menyimpang harus dipahami melalui reaksi orang lain. Pemberian label kepada pihak yang menyimpang dipengaruhi oleh waktu. Seseorang yang melakukan penyimpangan di waktu tertentu mungkin akan mendapatkan perlakuan yang berbeda di waktu lainnya. Selain itu,
Tindakan dianggap menyimpang karena kualitas pelakunya dan pihak yang merasa dirugikan. Pendapat yang lebih lengkap tentang pendidikan multikultural dikemukakan oleh M. Ainul Yakin, bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Selain itu, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu concern dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Bagaimana cara sikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, yaitu dengan pertama, menghargai keragaman. Anak memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang berbeda. Guru bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan yang tepat dan kesempatan untuk semua anak belajar secara aktif. Yang kedua, melibatkan berbagai cara berpikir, belajar, dan pengalaman anak. Guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan anak dan tujuan pembelajaran. Guru juga perlu mempertimbangkan anak-anak yang mempunyai kesulitan belajar atau menunjukkan kelambanan dalam belajar. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran bermakna untuk semua, menghubungkan materi pembelajaran dengan minat dan kehidupan sehari-hari anak. Hal ini sangat penting, karena ketika guru mengajar, pikiran mereka mencoba menghubungkan apa yang sedang dan telah dipelajari, baik di kelas, keluarga, atau masyarakat. Keempat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah agar bermakna. Pembelajaran yang bermakna terjadi bila mana kelas ramah terhadap pembelajaran. Kelas seperti ini mendorong peserta didik untuk bertanya secara terbuka, mengidentifikasi masalah, berani berdiskusi, dan menemukan solusinya dengan guru, teman, dan keluarga. Dalam kelas yang ramah terhadap pembelajaran, guru harus memegang berbagai peran. Dulu peran guru hanya pemberi informasi, tapi untuk dapat membantu peserta didik belajar sepenuhnya, guru harus mampu memperluas peranannya menjadi fasilitator, manajer, pengamat, dan peserta didik. Yang kelima, menciptakan pengalaman belajar yang memperhatikan gender. Peran gender tidak statis karena berubah seiring waktu, sama halnya dengan tradisi dan persepsi kultural. Kondisi ini dapat membahayakan pembelajaran peserta didik, karena mereka sering dibatasi dengan bagaimana anak perempuan dan laki-laki harus berperilaku dan yang diperkenankan untuk dipelajari. Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan apabila diberikan kesempatan yang sama akan berkembang sama baiknya. Yang keenam yaitu pembelajaran aktif dan partisipatori. Guru meningkatkan kerjasama dengan peserta didik di kelas, walaupun latar belakang dan kemampuan berbeda. Kerjasama akan membangun saling pengertian. Kelompok kecil yang sebaya membuat partisipasi dan hubungan antara peserta didik dan membantu kebebasan untuk bekerja sama dengan yang lain. Pernyataan. Poster ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber rujukan utama. Dari poster ini diambil dari buku UNESCO tahun 2007, edisi keempat, dan sumber pendukung lainnya yaitu Salmiwati tahun 2013, Ranja dan kawan-kawan 2012, dan Yani Kusmarni tidak ditunjukkan tahunnya.
Informasi lebih lanjut bisa hubungi di email znelviana@yahoo.co.id dan Facebook Zulia Nelviana. Berikut sumber rujukan dari saya. Ya, sekian presentasi dan pemaparan poster kompetensi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.